wabarakatuh. Saya Rayhan Azari dari kelas 12 TKJ 4 ingin mempresentasikan 7 perbedaan pemilu 2014 dan 2019. Sejumlah partai baru menjadi pendatang dalam pelaksanaan pemilu 2019. Di tahun 2014, pemilu diikuti 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal. Sementara pemilu tahun ini diikuti 16 parpol nasional dan 4 partai politik lokal. Partai nasional baru yang ikut serta dalam pemilu 2019 yakni Partai Garuda, Partai Berkarya, PSI, dan Perindo. Sementara dari partai lokal ada Partai Aceh, Partai Sirah, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangro Aceh. Ambang batas parlemen juga naik dari 3,5% di 2014 menjadi 4% di pemilu 2019. Ambang batas ini harus dicapai partai politik agar bisa menempatkan wakilnya di DPR. Sementara untuk daerah pemilihan bertambah 3 dapil dari wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat, sehingga total dapil tahun ini mencapai 80 daerah. Bertambahnya dapil juga berdampak atas penambahan kursi. Di 2014, kursi DPR mencapai 560, sementara di pemilu 2019, kursi DPR mencapai 575. Metode penghitungan jumlah kursi DPR juga berbeda. Metode bilangan pembagi pemilih atau BPP tidak kembali digunakan. Dan tahun ini perhitungan kursi DPR menggunakan metode Senlang. Besaran dana kampanye untuk persorangan tahun ini pun dinaikkan menjadi 2,5 miliar dari sebelumnya hanya 1 miliar rupiah. Nah, itu dia sebagian perbedaan pemilu 2014 dan 2019. Satu hal yang sama, hanya dengan satu suara, Anda bisa berkontribusi dalam arah demokrasi bangsa kita. Elvira Karunisa, CNN Indonesia. 1. Pileg dan Pilpres digelarkan serentak. Perbedaan mendasar dari penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yakini keserentakan. Pada tahun 2014, Pileg dan Pilpres diselenggarakan secara terpisah. Saat itu, Pileg digelar lebih dahulu pada 9 April 2014. Sedangkan Pilpres diselenggarakan 3 bulan setelahnya, atau pada 9 Juli 2014. Pada pemilu 2019, Pileg dan Pilpres akan digelar secara serentak satu hari pada Rabu 17 April 2019. Pemilu secara serentak ini dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dalam gugat nomor 14 PUU 11 2013 yang diputus pada 23 Januari 2014. MK membatalkan pasal 3 ayat 5, pasal 12 ayat 1, dan pasal 12 ayat 2, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 UU nomor 42 2018 tentang Pilpres yang mengatur pelaksanaan Pilpres 3 bulan setelah melakukan Pileg alias tidak serentak. Dengan penyelenggaraan pemilu serentak 2019, nanti para pemilih harus membawa 5 surat sekaligus ke bilik surat untuk dicoblos. 5 surat suara itu untuk memilih anggota DPRD tingkat kabupaten atau kota, anggota DPRD tingkat provinsi atau DPR, anggota DPD, serta calon presiden dan wakil presiden. 2. Jumlah parpol bertambah. Jumlah partai politik atau parpol yang berlaga di pemilu 2019 dibanding pemilu 2014 juga berbeda. Pada pemilu 2014 lalu, pemilu diikuti oleh 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal Aceh. Sebanyak 12 parpol nasional itu yakni Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB, PKPI. Adapun 3 parpol lokal Aceh yakni Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Aceh. Sedangkan pada pemilu 2019 diikuti oleh 16 partai politik nasional ditambah 4 partai politik lokal di Aceh. Tambahan 4 parpol di tingkat nasional itu merupakan parpol baru yakni Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, dan Partai Perindo. Sementara itu parpol lokal Aceh yang bertahan di pemilu 2019 hanyalah Partai Aceh. Sedangkan 3 lainnya baru yakni Partai Sirah, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nanggore Aceh. 3. Presidential threshold pakai hasil Pileg 2014. Presidential threshold ambang atau batas syarat parpol bisa mengusahakan capres sampai cawapres pada pemilu 2019.
juga menjadi sesuatu yang baru. Pada tahun pemilu 2015, Presiden threshold menggunakan hasil pileg 3 bulan sebelumnya. Ketentuan parpol atau koalisi parpol bisa mengusung capres sampai cawapres apabila memiliki 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah nasional. Sedangkan pada pemilu 2019, karena penjagaan serentak, disepakati presidential threshold yang digunakan berasal dari hasil pileg 2014. Besaran presidential threshold tidak berubah dari pemilu 2014. Isu presidential threshold ini sempat menimbulkan pro kontra hingga membuat 4 fraksi di DPR yang yakini PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS walkout saat rapat paripurna pengesahan UU Pemilu. Keempat parpol itu beralasan penerapan presidential threshold pada pemilu 2019 tidak tepat. Sebab bagaimana mungkin bisa menentukan presidential threshold 20% sedangkan belum ada hasil pemilu legislatif. Di 2019, pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar di hari yang sama, sementara PT baru bisa diketahui setelah pemilu legislatif. Penolakan terhadap presidential threshold itu juga membuat beberapa pihak menggugat ketentuan yang termaktub di UU Pemilu tersebut ke MK. Meskipun pada akhirnya MK menolak gugatan itu dan menyatakan ambang batas presiden itu konstitusional, maka dari itu, meskipun pada akhirnya MK menolak gugatannya. 4. Parliamentary threshold naik jadi 4%. Pada pemilu 2019, persaingan parpol untuk lolos ke DPR akan semakin sengit. Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang harus dicapai parpol untuk menempatkan kandidasi di DPR naik menjadi 4% pada pemilu 2019. Angka itu naik 0,5% apabila dibandingkan dengan pileg 2014 sebesar 3,5%. Angka ambang batas parlemen itu selalu naik di setiap pemilu. Pada pileg 2014 belum ada ketentuan ambang batas parlemen. Ketentuan ini baru digunakan pada pileg 2019 besar 2,5% dan selanjutnya 3,5% pada pileg 2015. Salah satu tujuan digunakan ambang batas parlemen yakini untuk menciptakan sistem multipartai yang sederhana. 5. Metode penghitungan jumlah kursi. Metode penghitungan jumlah kursi pada pemilu 2019 juga berbeda dengan pemilu 2014. Jika pemilu 2014 memakai metode BPP atau bilangan pembagi pemilih atau vote share dalam menentukan jumlah kursi, maka pemilu kali ini akan menggunakan teknik Sainte-Laguë untuk menghitung suara. Metode tersebut diperkenalkan oleh sistem matematikawan asal Prancis bernama André Sainte-Laguë pada tahun 1910. Caranya, parpol yang memenuhi ambang batas parlemen 4% suaranya akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara beruntun dengan bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya. 6. Berdasarkan dana kampanye. Dalam penyelenggaraan pemilu 19 juga ada perubahan yang yakini bertambahnya jumlah maksimal sumbangan dana kampanye. Pada pemilu 2014, sumbangan dari perorangan maksimal 1 miliar rupiah, sedangkan pada pemilu 2019 dinaikkan menjadi 2,5 miliar rupiah. Sementara sumbangan dari badan hukum atau koperasi pada pemilu 2014 paling banyak 7,5 miliar rupiah. Tetapi pada pemilu 2019 dinaikkan menjadi 25 miliar rupiah. Aturan itu termaksud dalam pasal 327 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. 7. Penambahan dapil dan kursi. Daerah pemilih atau dapil yang akan menjadi area bagi para caleg untuk berebut kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota pada pemilu 2019 juga berubah. Jumlah dapil pada pemilu 2019 meningkatkan dibanding jumlah dapil pada pemilu 2014. Dalam pemilu 2019, KPU menetapkan 80 dapil di seluruh Indonesia untuk anggota DPR. Jumlah itu meningkat dari pemilu 2015 yang lalu. Hanya 77 dapil di seluruh Indonesia yang ada. Penambahan dapil itu terjadi di 3 wilayah yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.